ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan kita sore hari ini adalah mengikut jejak Thomas, sangsi menjadi saksi. Nah, bicara soal percaya, ya, saya mau mengilustrasikan dengan begini. Seandainya suatu ketika kita berkesempatan untuk pergi ke pasar, ya. Di pasar itu kita menjumpai satu kios yang menjual buah-buahan. Kebetulan kita belum pernah belanja di kios itu. Ya, kita punya langganan lain, tapi hari itu kita melihat, oh ada kios yang jual buah di salah satu sudut pasar. Ketika kita mendekat ke arah kios itu, kemudian penjaga kiosnya menjajakan dagangannya, ya, dengan memanggil kita dan mengatakan, "Ini jeruknya manis, ya, murah, 1 kilo anggaplah 10.000. Bapak Ibu akan beli atau enggak? Bapak Ibu akan beli atau tidak? Kalau ini ada penjual buah, ya, yang begitu semangat, begitu berapi-api, ini jeruknya manis. Kalau bahasa ngapaknya gimana, ya?
Dibeli enggak Bapak Ibu Saudara? Sekilo 10.000, manis. Siapa yang akan langsung beli? Tuh, tadi ada yang bilang beli loh ya. Siapa yang mikir dulu? Tenanan manis? Jangan-jangan itu cuman teknik marketing S3 ya. Yang sebenarnya mungkin kecut. Jadi enggak beli dulu, tapi cicipi dulu. Siapa yang nyicipi dulu? Enggak ada juga. Ini antara memang enggak beli jeruk, enggak doyan jeruk, apa uangnya ngepas, sudah habis buat belanja yang lain gitu ya. Tapi umumnya kita kalau ada penjual jeruk yang mengatakan ini jeruknya manis, ya kita nyicipi dulu ya. Enggak ada yang tiba-tiba, oh manis ya? Ya sudah, tolong dibungkus 25 kilo. Terus kita buka lapak jeruk di rumah. Kita butuh memastikan, benar enggak omongan penjual itu? Baru kita bisa percaya, apalagi dia bukan seseorang yang kita kenal sebelumnya. Kita enggak pernah belanja jeruk di situ. Kalau itu penjual yang selama ini kita sudah sering bertransaksi jual beli buah, dia bilang manis, mungkin kita percaya. Tapi kalau dia orang yang baru kita kenal, yang kita nggak pernah beli di situ dan bilang jeruknya manis, saya rasa di antara kita mau sekuat apapun imannya, tetap akan nyicipi itu jeruknya. Nah saudara-saudara, dalam hidup kita ternyata kita ada kalanya kita butuh untuk melihat dan merasakan dulu baru kita percaya. Betul ya? Kita butuh melihat bukti dulu baru kita bisa percaya. Makanya sekarang ini ada kasus gara-gara ijazah aja heboh. Ya. Belum pernah lihat ijazahnya lalu nggak mudah ya percaya ini beneran alumni universitas itu atau enggak nih. Ternyata tidak mudah membuat orang percaya. Butuh untuk lihat buktinya. Kalau memang pernah kuliah di situ, ya tunjukkan ijazahnya. Ditunjukin enggak ya? Sudah ditunjukin belum sih ijazahnya? Katanya itu foto orang lain. Ya. Zaman sekarang ternyata juga butuh ya. Sulit untuk membuat orang percaya. Namun tidak jarang dalam hal yang berbeda, ada hal-hal yang kita bisa percaya sekalipun kita nggak ngeliat. Misalnya, dari kecil saya itu tidak mengenal kakek dari pihak ayah. Karena kakek dari pihak ayah itu sudah meninggal ketika ayah saya masih kecil. Tapi saya percaya bahwa kakek dari pihak ayah itu ada. Ya iya ada, kalau nggak ada itu nggak ada ayah saya, nggak ada saya, gitu ya. Dalam hal lain kita bisa kok percaya tanpa butuh melihat secara langsung. Ya. Kalau dikatakan bumi itu bulat, ya, terlepas dari bukti-bukti ilmu pengetahuan, saya rasa di antara kita nggak ada yang secara khusus membuktikan perkataan ini ya. Ada yang kepikiran untuk mengelilingi bumi? Gak ada. Tapi kita bisa percaya. Ilmu pengetahuan bilang demikian, kita percaya. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat sudut pandang itu dari dalam kehidupan iman kita. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian dan perjalanan iman kita sebagai umat Tuhan. Ada hal-hal yang kita percaya tanpa melihat. Contohnya, Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara percaya? Percaya. Ada di antara kita yang mencari bukti-bukti? Enggak. Kita bisa percaya. Tapi ada kalanya dalam kehidupan iman, percaya itu tidak semudah itu. Misalnya, ketika firman Tuhan mengatakan,
Allah kita itu Allah yang adil. Bapak Ibu percaya Allah itu adil? Amin. Tapi bagaimana ketika misalnya ada orang yang hidupnya melanggar firman Tuhan, dia hidupnya bobrok begitu ya, tapi sugih. Ada orang yang begitu ya, yang kelakuannya ya bikin ngelus dada gitu ya. Menyakiti istrinya, menyakiti orang lain jadi batu sandungan, tapi sugih. Sementara itu ada orang lain yang setia ikut Tuhan, aktif pelayanan, segala sesuatu diberikan untuk Tuhan. Tuhan kasih sakit. Lalu kita mempertanyakan, Tuhan adilnya di mana ya? Itu orang jahat yang bagusnya sih mati aja ya. Tapi kok hidupnya diberkati dalam tanda kutip ya, makmur, kaya raya, 7 turunan. Sementara ada orang lain yang ikut Tuhan dengan setia, yang melayani dengan setia, tapi Tuhan kasih sakit. Saudara masih bisa mudah bilang Tuhan itu adil? Atau ketika kita bilang bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik, amin. Tapi kenapa kalau kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, persoalan itu bukan cuman silih berganti. Kalau silih berganti itu masih gampang, satu selesai, lalu yang berikutnya mulai. Masalahnya kalau kita menghadapi pergumulan itu seringkali datangnya bersamaan, berjamaah, ya, keroyokan. Semua menanti untuk diselesaikan. Kemudian kita dalam hidup beriman mempertanyakan, Tuhan baiknya di mana? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus mengalami hal yang berat? Lalu ada pokok iman yang mengatakan, Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak mampu Tuhan selesaikan. Amin. Tapi kenapa kalau kita sakit tidak semua kita disembuhkan? Ada orang-orang yang kita kasihi mungkin setelah berjuang sekian waktu lamanya harus mati meninggalkan dunia ini. Katanya Tuhan maha kuasa, gak ada yang gak bisa Tuhan selesaikan. Tapi nyatanya ada banyak keterbatasan yang kita jumpai. Nah saudara, kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika realita hidup tidak seperti yang kita bayangkan, beriman itu menjadi sulit. Karena beriman itu bukan semata-mata kita mengiyakan apa yang orang lain katakan. Kita bukan sekadar mengamini apa yang pendeta khotbahkan, tetapi beriman adalah menjalani secara pribadi apa yang kita percaya. Nah saudara-saudara, bacaan Injil kita hari ini ada dalam situasi di mana Yesus menjumpai para murid yang pada waktu itu masih berada dalam ketakutan. Sekalipun mereka udah dengar bahwa Yesus itu sudah bangkit, buktinya apa? Buktinya kuburnya kosong. Buktinya apa? Ada malaikat yang menjumpai perempuan-perempuan yang pagi-pagi itu ke kubur. Harusnya bukti-bukti itu lebih dari cukup untuk membuat para murid yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata mereka masih bisa dikuasai ketakutan. Sehingga hari itu mereka berkumpul bersama di sebuah rumah, tapi pintu-pintunya terkunci. Alkitab memberi keterangan bahwa mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Di situ Yesus menjumpai mereka. Sayangnya personilnya kurang satu. Siapa Bapak Ibu Saudara? Thomas, ya. Satu nama yang sepanjang saya melakukan pelayanan
kependetaan itu belum pernah ada baptisan yang milih nama Thomas jadi nama baptis. Di GKI Purbalingga ada nggak ya? Yang nama baptisnya Thomas atau yang namanya Thomas? Pak Thomas ada di sini, Pak Thomas? Ya, jarang di antara kita, ya. Tapi masih lumayan, ya. Pemegang rekor yang paling nggak ada namanya di antara orang Kristen itu juara satunya Yudas. Jadi Thomas itu masih juara 2, ya. Nggak banyak di antara kita yang pakai nama Thomas. Kenapa? Karena Thomas lebih terkenal dengan dia orang yang nggak percaya, dia murid yang ragu akan kebangkitan Tuhan. Tapi benarkah Thomas seburuk itu? Ya. Apa yang Thomas katakan kepada teman-temannya? Ketika teman-temannya mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Saudara, murid-murid yang lain yang sudah ketemu duluan dengan Tuhan Yesus, itu sebenarnya kalau kita mau lihat di Alkitab bahasa aslinya, kan Thomas nggak ada tuh. Nah, murid-murid yang lain ini berulang kali ngomong kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Kalau mereka ketemu Yesus itu hari Minggu, Seninnya ketika mereka ketemu Thomas, mereka bilang sama Thomas, kami melihat Tuhan. Selasanya mereka ngomong lagi, kami telah melihat Tuhan. Rebo, Kamis, Jumat. Kalau kita jadi Thomas rasanya judek ya. Maka kemudian Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ada pengalaman indrawi yang Thomas butuhkan untuk meyakini, membuktikan omongan rekan-rekannya bahwa mereka sungguh-sungguh sudah melihat Tuhan. Pengalaman indrawi itu yang dibutuhkan Thomas antara lain dia butuh menaruh jarinya, dia butuh menaruh tangannya, bahkan dia butuh untuk melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan ya, melihat dan menaruh jari dan tangannya itu semua adalah pengalaman indrawi ya, yang dibutuhkan Thomas untuk membuktikan perkataan temannya. Dan dia dengan mantap, dia dengan yakin bilang, kalau itu tidak terjadi, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, jadi Thomas mantep untuk tidak mantep. Ya, Thomas yakin untuk tidak percaya sebelum dia membuktikan pengalaman indrawi itu. Ya, kalau sampai sini kita masih melihat Thomas sebagai orang yang ragu, orang yang imannya itu dipertanyakan. Ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya sikap yang berbeda kepada Thomas. Karena 8 hari kemudian ketika murid-murid Yesus kembali berkumpul dan ada Thomas di situ, Yesus itu kalau bahasanya ngelegake, secara sengaja hadir kembali untuk seorang yang bernama Thomas. Yesus tidak melihat Thomas sebagai orang yang tidak beriman, bukan. Tetapi Yesus sungguh menyadari, menerima Thomas dengan ketidakmengertiannya, lalu Yesus hadir kembali. Padahal kan bisa aja udah Yesus itu melanjutkan karyanya yang lain, berjumpa dengan orang-orang yang lain. Thomas ini biarin aja, biar ini jadi PR imannya Thomas sepanjang hidupnya. Tapi enggak, Tuhan Yesus merangkul Thomas dengan hadir kembali di rumah itu dengan murid-murid yang sama, namun kali ini ada Thomas. Nah saudara, Thomas termasuk satu orang yang beruntung untuk mengalami kehadiran Yesus yang bangkit itu. Yesus secara khusus hadir sehingga Thomas yang butuh pengalaman indrawi itu akhirnya bisa percaya. Tapi saudara, berapa banyak di antara kita yang seberuntung Thomas? Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ya,
Kalau misalnya saat ini kita sedang bergumul seperti Thomas, benarkah Yesus itu bangkit? Apakah Yesus butuh hadir dulu di depan mata kita supaya kita percaya? Rasanya kan enggak. Kenapa? Karena itulah inti hidup beriman. Karena hidup beriman artinya selalu memberi ruang bagi misteri. Tidak semua hal yang kita imani itu harus kita lihat secara indrawi seperti Thomas. Karena itu memang kehidupan beriman. Disitulah letak iman Kristen. Kalau kita butuh percaya, harus melihat dulu, harus membuktikan dulu, itu bukan iman. Tapi itu beli jeruk di pasar. Itu beli duren di pasar. Kita butuh bukti dulu, baru kita percaya. Tapi yang namanya iman justru adalah ketika sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Itu yang membedakan iman dengan sekadar percaya. Dan kalau kita bisa percaya tanpa melihat, Alkitab menyebut kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Lalu bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang berat, yang menantang hidup beriman kita seperti yang tadi sudah saya jabarkan di awal. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami kesusahan? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa masalah saya tidak ada jalan keluar? Kalau Tuhan itu adil, kenapa yang jahat itu kelihatannya diberkati sementara orang yang baik itu harus menderita? Saudara, ketika realita itu yang kita temukan, saya mengajak kita untuk melihat ayat yang tadi saya bacakan di nas pembuka. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-8. Di sana dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, biarlah itu menjadi kesempatan untuk kita membuktikan kemurnian iman. Semua krisis, semua pergumulan, semua penderitaan yang kita alami itu adalah kesempatan kita untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bahwa kita ikut Yesus bukan karena mengincar berkatnya. Bukan karena kita mengejar apa yang menyenangkan dari Dia. Tetapi kita adalah orang-orang yang tetap ikut Yesus sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kita tetap percaya kepada Dia sekalipun kita harus menghadapi kesulitan hidup. Kita tetap memegang teguh iman kepada Dia sekalipun berada dalam penderitaan. Saudara, bukan Allah yang harus membuktikan dirinya kepada kita, tetapi kitalah yang perlu membuktikan iman kita kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Dia, biarlah itu terbukti lewat kehidupan yang tidak tergoyahkan sekalipun banyak hal tidak bisa kita pahami. Saudara, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan mengutip sebuah nyanyian. Saya nggak akan nyanyi karena saya sadar betul keterbatasan suara saya kalau nyanyi. Saudara-saudara, lagu ini saya yakin kita sering menyanyikan dalam berbagai kesempatan persekutuan. Yang syairnya mengatakan bahwa saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Karena sekalipun kita tidak melihat jalan Tuhan dan tidak mengerti rencana Tuhan, ini yang mau tetap terjadi dalam diri kita. Hatiku percaya. Kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Kita tetap percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Kita tetap percaya bahwa Allah itu adil. Sekalipun realita hidup kita menunjukkan yang berbeda. Tetapi melalui setiap hal itu, kita mau membuktikan, kita percaya kepada Allah apapun yang kita alami. Saudara, mari kita tidak menuntut Allah untuk membuktikan dirinya kepada kita. Tetapi mari kita berjuang setiap hari untuk membuktikan iman kita kepadanya. Supaya ketika Allah melihat iman kita,
kita boleh berkenan di hadapan Dia. Dan keberadaan kita sungguh menjadi kesaksian yang baik dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Umat dipersilahkan bagi berdiri.